Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Final Destination Bloodlines. Film yang menceritakan seorang wanita bernama Iris yang memiliki kemampuan bisa melihat masa depan, di mana masa depan yang ia lihat adalah peristiwa tragis yang merenggut nyawanya, bahkan pacar dan banyak orang, yang terjadi di sebuah menara tertinggi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk langsung aja ke ceritanya. Film diawali dengan pasangan kekasih yang bernama Iris dan Paul. Di situ Paul memberi kejutan dengan mengajak Iris dinner di menara tertinggi yang baru selesai dibangun di kota mereka. Hari itu adalah soft opening. Kebetulan Paul mempunyai teman orang dalam, sehingga dirinya terdaftar sebagai pengunjung yang terbatas. Melihat isi lift yang penuh, awalnya Iris dan Paul ragu. Tetapi petugas itu mengizinkan mereka masuk, padahal kapasitas maksimum hanya 8 orang dewasa. Iris pun bertanya-tanya apakah ini hal yang baik. Setibanya di atas, ternyata Paul dan Iris tidak mendapatkan tempat karena penuh. Paul mencoba meminta bantuan kepada temannya, tetapi petugas yang berjaga di situ tidak bisa membantunya. Apalagi orang dalam teman Paul baru saja dipecat tadi pagi. Tidak mau membuat Iris kecewa, Paul mengajak Iris melihat pemandangan ke bawah. Tak lama Iris beranjak ke belakang sebab ia merasakan perutnya tak enak. Sebenarnya Iris tengah hamil 2 bulan. Di situ ia bertemu dengan seorang penyanyi yang bersama putra kecilnya. Wanita itu sempat menghibur Iris dan memberi nasihat. Kemudian Paul membawa Iris ke atas. Sambil disaksikan oleh pengunjung lain, Paul dengan niat yang baik ia melamar Iris. Dengan senang hati, Iris menerima dan memberitahu bahwa dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Paul sangat bahagia. Namun setelah itu mulai terjadi peristiwa aneh, di mana tiba-tiba hembusan angin yang keras menjatuhkan topi seorang wanita. Di samping itu ada anak nakal yang dilarang petugas karena ia melempar koin ke bawah yang beresiko membahayakan orang lain. Namun tetap saja anak itu kemudian melempar koin yang kebetulan jatuh tepat masuk ke dalam saluran, lalu menghambat kipas angin. Untuk merayakan hari bahagia itu, Paul dan Iris mengikuti pesta dansa yang baru saja dimulai. Namun semua pengunjung termasuk Iris tidak menyadari bahwa lantai kaca itu mulai retak. Retakan yang terus melebar, akhirnya kaca itu pecah. Mengakibatkan sebagian pengunjung jatuh dan wassalam termasuk Paul, yang tidak bisa menyelamatkan diri. Karena panik, seorang ibu-ibu sampai terbakar yang kemudian memicu ledakan api akibat kebocoran gas. Iris hampir jatuh saat dia mau turun melewati jalur evakuasi yang tiba-tiba ambruk. Ada juga seorang kakek yang terjepit lift sampai terbelah. Insiden terus berlanjut ketika bangunan itu yang rapuh terbelah menjadi 2. Iris hampir terperosok bersama sebagian orang. Berawal dari sebuah koin yang jatuh di atas piano, bangunan itu ambruk menimpa seorang bocil nakal yang sudah sampai di bawah. Iris berusaha menyelamatkan seorang bocil. Tapi naas, mereka tidak bisa bertahan, lalu keduanya tewas terjatuh. Peristiwa itu ternyata sebuah mimpi buruk dari seorang mahasiswi bernama Stephanie. Tidak hanya hari itu, sudah 2 bulan terakhir ia selalu mengalami mimpi yang sama terkait wanita bernama Iris. Setelah bercerita dengan teman sekamar kos bahwa neneknya juga bernama Iris, Stephanie diberi saran agar pulang ke rumah untuk menemukan jawabannya. Setibanya di rumah, Stephanie disambut hangat oleh ayah dan adiknya yang bernama Charlie. Saat Iris bertanya soal neneknya, ayah Stephanie tidak suka mendengar nama itu. Jangankan neneknya, ibu Stephanie saja sudah lama minggat dari rumah. Kemudian Stephanie menemani Charlie pergi ke rumah sepupu. Charlie diberitahu Stephanie bahwa ia mendapatkan suspend di akademi karena nilainya rendah. Hal itu disebabkan oleh mimpi nenek Iris yang selalu mengganggu.
Setibanya di sana, Stephanie bertemu dengan sepupunya ada Eric, Julia, dan juga Bobby. Lalu paman Howard dan juga bibi Brenda. Karena tujuannya adalah mencari tahu tentang Iris, Stephanie langsung bertanya neneknya kepada paman dan bibinya. Namun entah kenapa, Howard seperti malas bercerita tentang Iris. Ia sedikit memberitahu tentang Iris bahwa dia adalah orang yang aneh. Semenjak kematian suaminya, Iris selalu mengunci anak-anaknya di rumah, sampai di mana keadaan menjadi buruk. Itu sebabnya membuat ibunya Stephanie sekarang menjadi kacau. Karena kasihan, bibi Brenda akhirnya memberitahu Stephanie tempat di mana Iris tinggal. Saat itu juga Stephanie pergi, lalu dia sampai di sebuah tempat di dalam hutan yang jauh dari pemukiman warga. Itu adalah sebuah kabin yang dibangun seperti benteng pertahanan. Setelah memperkenalkan diri bahwa dia adalah cucunya Iris, penghuni kabin itu baru memperbolehkan Stephanie masuk. Ini adalah momen perdana Stephanie bertemu dan bertatap muka langsung dengan neneknya Iris. Iris mempersilahkan Stephanie duduk dan di situ Stephanie mulai bercerita bahwa ia selalu dihantui mimpi tentang Iris yang mengalami peristiwa naas di Skyview. Iris menjawab cerita Stephanie bahwa itu bukanlah sekedar mimpi, melainkan sebuah firasat Iris saat dia berada di Skyview. Dan dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa yang seharusnya mereka semua mati termasuk Iris. What is wrong with you? Semenjak itu, katanya restoran Skyview mau direnovasi. Namun sampai sekarang gedung itu tidak pernah dibuka kembali. Sementara mereka yang seharusnya mati tidak bisa menghindar dari takdir. Satu persatu kematian mengambil mereka termasuk suaminya Iris. Bertahun-tahun kematian tidak bisa mengambil Iris karena dia mempelajari cara mencegah dan mencatat semua hal penting di dalam buku. Dan selama itu Iris mengurung diri di kabin sekaligus untuk menjaga keluarganya tetap aman. Iris berharap Stephanie bisa mengerti dan mau belajar bersama dirinya di kabin. Akan tetapi Stephanie yang mendengar hal itu tidak percaya, khawatir neneknya sudah gila. Iris terpaksa keluar batas zona aman agar bisa menahan Stephanie yang mau pergi. Ia sangat berharap Stephanie mau mempelajari buku itu supaya bisa menjaga keluarganya. Pesan terakhir sebelum kematian merenggut Iris, ia meminta Stephanie mundur. Saat pemakaman Iris, ibu Stephanie yang bernama Darlene akhirnya datang. Stephanie yang melihat ibunya seperti tidak suka. Tapi Charlie mencoba membujuk Stephanie. Ia juga marah, padahal selama kuliah Stephanie juga tidak pernah pulang atau memberi kabar. Setelah itu Stephanie pulang. Karena penasaran, Stephanie mencoba membuka buku itu dan mulai mengamati isinya. Sementara itu, saudara yang lain sedang membuat pesta barbecue. Saat sedang membuat minuman, Bobby tidak sadar telah memasukkan pecahan kaca botol yang ada di es batu ke minuman. Lalu Darlene membawa kue yang ternyata isinya selai kacang yang bisa membuat Bobby alergi. Kemudian mereka semua bersulang untuk menghormati kematian Iris. Di waktu yang bersamaan, sebuah bingkai foto keluarga pecah terjatuh. Seketika Stephanie mendapat firasat buruk. Ia pun segera bergegas pergi ke pesta untuk memastikan semua baik-baik saja. Sementara itu, Darlene menyadari ada potensi bahaya terdapat sebuah garpu di bawah trampolin. Setelah ia meletakkan garpu ke tempatnya kembali, gelas minuman yang terdapat pecahan kaca tumpah bersamaan dengan bibi Brenda yang tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang menghidupkan sebuah alat. Sampai akhirnya rentetan peristiwa membuat Howard tewas terkena mesin pemotong rumput. Stephanie tidak lagi menganggap catatan Iris omong kosong. Buku itu menyimpan artikel dari semua orang yang ada di Skyview. Stephanie berusaha menjelaskan kepada keluarganya bahwa kematian telah merenggut mereka semua dengan cara yang berbeda dan mengenaskan. Seharusnya keluarga Stephanie tidak pernah ada. Ayah Stephanie dan bibi Brenda tidak terkena kutukan karena mereka bukan dari garis keturunan. Jika dilihat dari struktur keluarga, selanjutnya kematian akan merenggut Eric, anak pertama Howard. Lalu Julia dan Bobby kemudian berlanjut ke Darlene, Stephanie, dan terakhir Charlie. Namun, apa yang sudah dijelaskan Stephanie, mereka tidak percaya. Menganggap itu hanyalah teori konspirasi Iris yang sudah gila.
Kemudian terlihat Eric sedang bekerja di salon tato milik pribadi. Tak lama, mulai terjadi rentetan peristiwa aneh sampai di mana sebuah rantai tersangkut di cincin tindikan hidungnya. Eric yang tenang berusaha melepas rantai yang terbelit di kipas angin. Namun, ia tidak sengaja menumpahkan cairan alkohol sampai terbakar. Walau Eric berhasil melepaskan rantai itu, ia terjatuh ke lantai saat api sudah membesar. Karena Eric tidak ada kabar dari semalam, paginya Stephanie yang khawatir mengajak Charlie untuk mencari keberadaan Eric. Akhirnya mereka bertemu Eric di jalan masih baik-baik saja. Semalam salon tato itu memang habis terbakar, tapi beruntung Eric masih bisa menyelamatkan diri berkat jaket kulitnya yang anti api. Meskipun demikian, Stephanie menasihati Eric agar tetap berhati-hati. Namun Eric malah bertingkah menantang maut, seolah-olah kutukan itu hanya omong kosong. Julia sempat menyapa lalu pergi untuk jogging. Namun siapa sangka kelapanya terkena oleh bola sampai ia masuk ke dalam mobil sampah. Seketika hal itu membuat Stephanie, Charlie, dan Eric panik. Mereka bertiga berusaha menghentikan mobil itu. Namun sang supir tidak mendengar karena sedang mendengarkan musik di headset. Stephanie yang nekat naik mencoba menyelamatkan Julia. Tapi naas, nyawanya tak tertolong. Atas kematian Julia, Stephanie merasa bersalah telah merasa mengacaukan urutan yang seharusnya kematian belum datang kepada Julia. Namun, Bibi Brenda membenarkan itu sambil menahan sedih. Bibi Brenda mengungkapkan sesuatu yang membuat Eric marah, di mana Eric bukanlah anak Howard, melainkan hasil perselingkuhannya dengan pria lain. Sekarang mereka percaya Bobby mulai ketakutan karena selanjutnya adalah dia. Sementara itu, Stephanie mulai memahami cara kerja dan upaya pencegahan kematian yang ia pelajari dari buku catatan Iris. Di buku itu tertulis ada seseorang bernama JB yang selamat selain Iris. Darlene ingat dulu Iris pernah cerita bahwa ia bersahabat dengan seseorang bernama JB yang bekerja di rumah sakit. Ini adalah kesempatan, siapa tahu JB adalah solusi yang bisa membantu mereka mencari cara untuk terlepas dari kutukan kematian. Saat itu juga mereka bergegas pergi mencari JB. Namun Bobby tidak mau ditinggal, dia takut di rumah karena banyak hal di rumah yang berpotensi membahayakan dirinya. Wait. I'm coming with. Kemudian mereka pun bertemu JB di rumah sakit yang sudah menunggu kedatangan keluarga Stephanie. Ternyata JB adalah anak yang diselamatkan Iris, anak terakhir yang tewas dalam firasat itu. Selama ini Iris telah berteman baik dengan JB. Iris mengajarkan semuanya kepada JB. JB juga telah membantu Iris untuk memperkuat kabin. JB mengungkapkan satu hal penting, bahwa mereka tidak akan bisa lari dari kematian. Tetapi JB menemukan dua cara agar bisa menghentikan kutukannya, yaitu pertama dengan membunuh orang lain, maka ia akan mendapatkan sisa hidupnya. Kedua adalah mati. Seseorang harus mati lalu dihidupkan kembali oleh dokter. Maka dia telah berhasil memutus rantai kutukan. Setelah kematian Iris, berikutnya adalah JB. Ia sudah pasrah, memutuskan pensiun lalu menikmati sisa hidupnya. Kata-kata terakhir JB untuk mereka adalah, hidup itu berharga, nikmatilah di setiap detiknya. Stephanie merasa tidak mendapatkan jawaban yang membantu dari JB. Lalu tanpa mereka sadari, Bobby dan Eric sudah menghilang. Ternyata Eric bertindak sendiri untuk menyelamatkan Bobby dari kematian. Sempat terbesit di dalam pikiran mereka berdua untuk membunuh seorang bayi. Beruntung itu tidak terjadi, mereka masih memiliki pikiran yang waras. Kemudian Eric memiliki opsi kedua, di mana ia membeli biskuit selai kacang untuk Bobby di vending machine. Sempat terkendala, biskuit itu tidak jatuh. Eric yang marah memaksa mesin itu sampai rusak. Setelah mendapatkan biskuit itu, Eric membawa Bobby masuk ke dalam ruang MRI. Namun secara tidak sadar, hempasan pintu yang keras membuat benda terjatuh yang menghidupkan mesin tersebut. Kemudian saat Bobby pertama memakan biskuitnya, ia malah keenakan. Tapi tidak lama kemudian, Bobby sesak nafas, alerginya mulai kambuh. Ketika Eric menahan Bobby, tanpa mereka sadari mesin itu telah melewati batas.
Semua logam besi tersedot kuat ke mesin MRI, termasuk tindikan di tubuh Eric yang membuatnya teriak kesakitan. Naas, kursi roda membuat Eric terhimpit sampai membuatnya tewas. Disusul oleh kematian Bobby akibat terkena sedotan per dari vending machine itu yang rusak. Stephanie, Darlene, dan Charlie tidak sempat menyelamatkan keduanya. Stephanie, Charlie, dan ibunya hampir pasrah, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu giliran. Namun, mendadak terbesit sebuah rencana Darlene akan mengurung di kabin Iris selamanya agar Stephanie dan Charlie bisa hidup tenang. Sebelum pergi, mereka berpelukan dan tidak sadar koin yang di buku Iris terjatuh lalu dipungut oleh seorang nenek. Saat tiba di kabin itu, pintu gerbang terkunci. Akhirnya Stephanie terpaksa menjebolnya dengan mobil. Namun, sebelum mereka masuk, percikan api meledakkan kabin itu yang kebocoran gas. Beruntung Charlie dan ibunya masih selamat. Sementara itu, Stephanie terjebak di dalam air karena dia tidak bisa melepaskan sabuk pengaman. Ketika Charlie hendak membantu Stephanie, pohon jatuh tepat menimpa Darlene membuatnya tewas. Hasil upaya kerasnya Charlie berhasil membuat Stephanie keluar. Namun, Stephanie sempat tidak bergerak lagi. Saat Stephanie tersadar, Charlie mengatakan bahwa Stephanie mati, tapi dia berhasil menghidupkannya kembali. Stephanie dan Charlie merasa sudah aman. Di suatu hari, Charlie berpakaian rapi karena dirinya akan berkencan dengan seorang wanita. Lalu, ayah dan Stephanie mendampingi Charlie. Ayah pacar Charlie adalah seorang dokter. Di situ dia sempat merawat Stephanie lalu memberitahu yang sebenarnya, bahwa Stephanie belum mati. Dia hanya pingsan karena terlalu banyak menelan air. Di tempat yang sama, terlihat nenek itu menjatuhkan koin yang dia ambil. Koin yang jatuh tersangkut membuat rel kereta api macet. Sementara Stephanie yang mengetahui fakta itu hanya terdiam lalu timbul perasaan khawatir. Benar saja, sebuah kecelakaan kereta api datang mendekat, sampai akhirnya Stephanie dan Charlie tewas tergerus kayu besar dan semuanya tidak ada yang selamat. Film pun selesai.